Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-ayah. Yang terhormat dan yang kami muliakan Komandan STTAL Laksamana Pertama Dr. Insinyur Avando, Wadan, para direktur, Kapokdos, serta seluruh sivitas akademika STTAL, serta seluruh mahasiswa, baik yang offline maupun yang online. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin Komandan boleh buka masker. Saya sudah booster juga. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada momentum nuzulul Quran yang selalu kita peringati di bulan Ramadan, dua istilah nuzul dan Al-Quran. Nuzul itu kata nazala, artinya menurunkan. Siapa yang menurunkan? Allah. Jadi dia fi'il madhi, nazala, telah menurunkan. Di situ ada huwa tersembunyi. Allah telah menurunkan. Al-Quran artinya Al-Quran. Para ulama pun berbeda tentang istilah. Nuzulul Quran ini tepat enggak istilah? Sehingga ada yang mengatakan tanzilul Quran atau inzalul Quran. Tapi yang sudah populer selama ini adalah nuzulul Quran. Tidak apalah. Al-Quran adalah bacaan mulia. Al-Quran adalah orang yang membacanya akan mendapatkan pahala. Kenapa membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu siapa yang mampu membaca Al-Quran, sekalipun dia belum paham artinya, sekalipun belum mengerti artinya, maksudnya, isinya, dia tetap bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan sebenarnya bulan diingatkan kembali agar kita kaum muslimin gemar membaca Al-Quran. Kalau saya bertanya kepada seluruh jamaah yang hadir, sudah berapa kali khatam Al-Quran? Alhamdulillah. Dan sudah 2 kali khatam. Saya berkali-kali khatam surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Loh, jangan dikira membaca surat Al-Ikhlas ping telu 3 kali itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Wah, itu paling enak itu. Jadi membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali, itu sama dengan nilai pahalanya menghatamkan Al-Quran. Tapi tentu Allah dan Rasulullah menghendaki semua ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah semua bisa khatam. Mulai surat yang pertama sampai 114 surat yang jumlahnya 30 juz. Jangan sampai ada keluarga besar STTAL, ada orang tua berkata, sebagaimana tetangga saya bilang, anaknya pulang dari pengajian, dari TPQ, dari masjid berkata, Alhamdulillah Bapak, Alhamdulillah Ibu, saya sudah khataman Quran, saya sudah tadarus, sekarang sudah masuk juz 29, juz 30 Pak, Bu. Alhamdulillah, orang tuanya bangga. Alhamdulillah nak, teruskan yang rajin, juz 31, juz 32. Dia bilang begitu. Dikira Quran berapa juz? Ya sudah 30 juz selesai. Jadi kalau ada ayat 115 itu surat At-Ta'awur namanya. Kita Quran ya 114 surat dalam 30 juz. Jadi siapa yang membaca Al-Quran itu sudah bernilai pahala.
Hadirin yang dimuliakan Allah, kapan diturunkannya Al-Quran? Para ulama berbeda pendapat. Tapi di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Tapi tidak plek langsung satu juz, yaitu surat pertama, permulaan pertama kali ayat Al-Quran diturunkan itu di bulan Ramadan. Itu yang pertama, di bulan Ramadan. Yang dikenal di Indonesia adalah diturunkan Al-Quran 17 Ramadan. Nanti kita lewat dulu. Di dalam Al-Quran juga surat Al-Qadr, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam 27 Ramadan bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sungguh kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi siapa yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang kemudian bersamaan dengan diturunkannya Lailatul Qadar, maka amal ibadah bacaan Al-Quran yang dikerjakannya, yang diamalkannya sama dengan ibadah selama 83 tahun lebih atau 1000 bulan lebih. Subhanallah. Itu malam 27 Ramadan, yang umumnya Lailatul Qadar turunnya 27 Ramadan. Walaupun para ulama kemudian sebagaimana hadis Rasulullah bahwa Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah pada 10 malam yang terakhir di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil, 21 sudah lewat, 23 tadi malam sudah lewat, masih ada 25, 27, 29. Tinggal 3 malam lagi. Tetapi tentu Allah Maha tahu tentang isi hati seorang hamba yang beriman kepada Allah. Siapa yang layak, siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan Al-Qadar, sehingga hamba Allah ini mendapatkan salamnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya bulan Ramadan, bulan mendidik kita dari seorang yang beriman kepada Allah menjadi hamba yang naik derajatnya, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, di mana takwa itu letaknya? Dan Nabi mengatakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di hati. Jadi kalau hatinya orang mukmin itu bersih, hatinya orang mukmin itu banyak amal solehnya, jauh dari amal salahnya, banyak amal baiknya, jauh dari amal buruknya, diampuni dosanya oleh Allah, maka insya Allah hati yang bersih itu hati yang mendapatkan kelayaan, mendapatkan salamnya dari Allah melalui malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah. Ketika Allah memberikan kesempatan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salam. Yaitu malaikat-malaikat Allah dan malaikat Jibril diutus oleh Allah turun ke bumi dengan izinku untuk menyampaikan salamku kepada seorang hamba yang hatinya bersih, yang hatinya layak mendapatkan salam. Dan orang yang mendapatkan salam dari Allah, itulah orang yang mendapatkan Al-Qadar. Tapi kalau hatinya masih banyak dosa, hatinya masih kotor, hatinya sering banyak buruk sangka kepada Allah, hatinya masih jauh dari bertobat kepada Allah, masih memiliki sifat-sifat yang buruk, maka boleh jadi sekalipun melean,
sekalipun menunggu malam-malam ganjil, sekalipun dia tidak tidur, sekalipun saat itu dengan bernafsu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni aku ya Allah, innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Bila Allah ridha, dia akan mendapatkannya. Tapi bila Allah tahu, kamu cuma dadakan saja ke sini, kamu jangan kagetan. Kalau malam akhir baru kamu kaget datang. Selebihnya kamu hilang. Kemana aja selama ini? Kata Allah gitu. Jadi orang yang memang istiqamah ibadah, orang yang memang punya niat untuk menjaga kualitas-kualitas ibadah. Ibadah itu bukan hanya urusan sholat. Ibadah itu bukan hanya urusan ritual. Bekerja itu ibadah. Belajar itu ibadah, mengajar itu ibadah, amal soleh itu ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu Al-Quran diturunkan Allah itu punya tujuan, ada fungsi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada fungsi Al-Quran yang diturunkan Allah kepada kita. Yang pertama, Al-Quran dijadikan hudan, petunjuk. Hudan, hidayah. Hudan merupakan jalan, cahaya. Ini jalan yang benar, ini jalan yang lurus, ini jalan yang berbengkok, ini jalan yang gelap, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Itu ada cahaya, namanya hudan, hidayah. Nanti ada naik lagi di atasnya hidayah, yaitu taufik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyinat, Al-Qur'an itu juga memberikan penjelasan bagaimana petunjuk Allah. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang ketiga, fungsi Al-Quran sebagai pembeda. Al-Quran dihadirkan Allah mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dalam hidup ini ada 3 pilihan. Ada seseorang melakukan amal suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Kalau suka dia lakukan, kalau senang dia lakukan, kalau tidak dia tidak lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, baik atau buruk. Jadi kalau dia berbuat ini baik apa enggak ya kalau di lingkungan sini. Kalau baik dia lakukan, kalau enggak dia tinggalkan. Itu masih baik. Baik buruk masih dipertanyakan. Tapi bagi orang yang beriman, panduan amal itu yang saya lakukan ini benar atau salah menurut Allah. Benar atau salah menurut Allah. Jadi kalau senang atau suka atau tidak suka, senang tidak suka, ini hak pribadi. Ada egois di situ. Suka-suka saya, ngapain kamu cerewet? Ada begitu. Kalau baik buruk lingkungan masyarakat. Ya, kamu di sini nggak boleh begitu. Lingkungan di sini nggak menerima. Kalau kamu misalkan malam-malam teriak-teriak, itu nggak boleh di sini. Di kampung ini rapi. Itu baik buruk. Tapi kalau benar atau salah, itu adalah ketentuannya dari wahyu Allah. Hidayah yang datangnya dari Allah. Kalau saya berbuat begini, Allah redha apa tidak? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk menggapai atau menggali hidayah, saya akan sampaikan bahwa Al-Quran itu adalah pustaka gaib. Al-Quran sebagai pustaka gaib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. 3 huruf. Alif lam mim. Artinya belum ada yang tahu sampai sekarang. Kalau di Quran diterjemahkan juga alif lam mim. Hanya Allah yang tahu artinya. Dan itu bukan terjemahannya. Jadi alif lam mim itu hanya Allah yang tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ahli matematika, seorang ahli matematika dari Mesir mengatakan bahwa alif lam mim di awal surat Al-Baqarah, menurut beliaunya bahwa di dalam surat itu huruf alif, lam dan mimnya dalam jumlah yang sama. Di dalam surat Al-Baqarah jumlah huruf alif, lam dan mimnya terdapat jumlah huruf yang sama. Nah, ini mungkin bisa dijadikan sebagai sayembara ini.
Siapa di antara mahasiswa STTAL yang sanggup menghitung huruf alif, lam, dan mimnya di dalam Al-Quran, jumlah piro masing-masing, ada berapa, dapat hadiah umroh, kira-kira begitu. Jadi dia mengatakan begitu. Sampai sekarang saya pun tidak tahu. Katanya begitu, tapi ini luar biasa. Sekarang jangan jauh-jauh lah. Ada lomba pidato saja, mahasiswa ada lomba pidato. Komandan buat tulisan 1 lembar folio saja, lomba pidato. Saya ingin tanya, coba huruf A dengan huruf L dengan huruf M-nya yang sama jumlahnya. Oh, hebat itu. Bikin kalimat untuk kalimat materi pidato 1 lembar saja, huruf A-nya sama banyaknya dengan huruf M-nya, sama banyak dengan huruf L-nya, atau L-nya dengan sama dengan, kemudian ininya juga sama, alif, A, lam, L dengan M, sama jumlah hurufnya dalam 1 lembar itu. Oh, hebat. Ini surat Al-Baqarah, luar biasa. Nah, begitu katanya menurut seorang ahli matematika dari Mesir. Alif lam mim. Itu luar biasa. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab. Zalika itu kalimat penunjukan, kalimat isyarah. Artinya itu jauh. Alkitab artinya kitab yang ini. Quran yang dekat. Itu ini. Nah, ini agak model. Harusnya kalau menurut bahasa kita maunya hadzal kitab. Ini Alkitab ini. Ini Al-Qur'an. Tapi Allah mengatakan zalikal kitab. Itu maknanya Quran yang ada di Lauhil Mahfuz dan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Quran yang ada sekarang ini adalah Quran yang sama. Dulu dan sekarang adalah dia Al-Quran yang tidak berubah. Dalikal kitab. Dan di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan. La raiba fi. Maka orang yang beriman kepada Allah jangan pernah ada rasa ragu. Ini Al-Quran tidak sesuai lagi dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi. Maka orang yang meyakini Quran tidak up to date, maka orang ini perlu dipertanyakan keimanannya. Bahkan para ulama mengatakan dia telah ingkar kepada Allah. Jadi Al-Quran sampai kapanpun maka dia tidak akan ada keraguan, sebab ajaran dari Allah pasti benar. La raiba fi hudan lil muttaqin, sebab Al-Quran menjadi hudan, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Lalu orang yang beriman membaca Al-Quran, bagaimana dia dapat tahu ilmu? Ada seorang yang memberikan penjelasan bahwa hadzal kitab, dalikal kitab, seperti orang yang berada di bibir sumur. Dia berkata, ini sumur, tuh di sumur ada airnya. Ini sumur, tuh di sumur ada airnya. Mungkin airnya agak dalam. Seorang yang butuh air, dia datang ke sumur itu, maka dia harus menurunkan timbo yang diisi tali, atau sekarang menggunakan sanyo, untuk ditarik agar airnya naik keluar dan bisa dimanfaatkan airnya untuk kehidupan. Kalau dia pakai timbo, maka ditimbo air itu kedalamannya berapa, lalu diambil, digerek, lalu bisa digunakan airnya. Lalu dia menjadi bermanfaat. Artinya apa? Orang yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, maka perlu Al-Quran itu dibaca. Perlu Al-Quran itu dikaji isinya, dipelajari kandungannya, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu maknanya. Lalu di dalam Al-Quran itu ada hidayah. Ada 5 macam hidayah. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, ada hidayah ilhamiyah, atau wisdan, atau insting. Masya Allah. Ada hidayah ilhamiyah. Anak bayi lahir, nangis. Itu kegembiraan. Lapar, dia nangis. Ingin menetek susu ibunya. Dan ibunya belum sempat. Nah, nanti kalau lapar bilang ya. Belum sempat, tapi anaknya sudah tahu. Itulah insting. Anak itik begitu lahir, pecah dari telurnya, bisa berenang. Itu insting, wisdan, itu hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Manusia itu punya insting. Ketika nyetir, lalu ada orang yang lewat dengan mendadak, lalu kita bisa ngerem atau bisa membanting setir dengan selamat. Insting Allah berikan hidayah sehingga kita selamat. Jadi bukan kepandaian kita karena kita pandai bela diri, ahli jurus, lalu kita mendapatkan musuh mendadak, ada serangan, kita bisa menangkis, kehebatan kita. Tidak, itu insting yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang mukmin selalu mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, hidayah telah Engkau berikan kepada kami. Para pemikir seperti para bapak-bapak yang di sini, bagaimana tentang teknologi? Bapak-bapak menekuni di bidang ini, Allah berikan ilhamiah, diberikan cara. Diberikan cara bagaimana ada masalah ini dimunculkan oleh Allah, hidayah itu disebut ilhamiah. Masya Allah. Yang kedua ada hidayah khawashi atau panca indera. Dengan kedua mata kita bisa melihat, membedakan mana warna apa, di mana dekat atau jauh. Dengan mata kita bisa melihat, bisa menyebut, ya Allah, betapa indah ciptaanmu. Bisa bersyukur kepada Allah. Lalu hidayah panca indera ini, mata kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, semua panca indera kita, ternyata panca indera masih menemukan keterbatasan. Kita kalau di jalan tol, ketika nyetir, seolah-olah di depan ada banjir, jalannya basah, ada kubangan air, begitu lewat tidak ada. Itu namanya keterbatasan panca indera kita. Masih bisa ditipu. Masya Allah. Ketika ada orang yang sedang nebang pohon, begitu dipukulkan goloknya, tidak bunyi. Begitu diangkat, baru bunyi. Ditipu telinga kita, panca indera kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka hati-hati orang mukmin ketika melihat apapun peristiwa, jangan langsung dibenarkan dan jangan langsung disalahkan. Perlu konfirmasi. Misalkan jenengan ketemu seseorang warga STHL, oh ada di tempat maaf yang kurang terhormat, lalu diberitakan begitu saja. Jangan. Siapa tahu Anda salah. Sesungguhnya dia sedang membantu dia, bukan dia berada di situ dalam keburukan. Perlu konfirmasi. Sebab apa? Apa yang dilihat, yang didengar bisa ditipu, bisa tertipu, bisa jadi hoak. Maka Allah anugerahkan hidayah yang ketiga, akal. Akal manusia bisa menembus sesuatu. Oh tadi kenapa kalau orang nebang pohon diangkat baru bunyi, pas dipukul tidak bunyi. Di situ ada bagaimana tekanan udara, jaraknya berapa. Jadi di situ ada dihitung, akal bisa menembus itu. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, hidayah akal. Dan akal bisa menjangkau sesuatu yang bisa masuk akal, ini yang masuk akal, dan bisa membedakan mana yang tidak masuk akal. Tapi akal masih bisa menghargai, ini masuk akal, ini tidak masuk akal. Sementara orang mudah tertipu. Karena tidak masuk akal, tidak percaya. Hati-hati. Karena sesuatu yang tidak masuk akal, lalu kita nggak percaya. Padahal memang tidak terjangkau oleh akal. Sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal bukan berarti hoak. Ini harus kita pahami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Rasulullah. Apapun berita yang datang dari Rasulullah, sekalipun tidak masuk akal. Ketika Rasul mengatakan, tadi malam hanya dalam waktu 3 jam saya berjalan dari Masjidil Haram ke Palestina, ke Masjid Aqsa, lalu naik ke langit sampai ke langit ke-7. Sebelum subuh sudah di rumah. Lalu Abu Bakar, aku membenarkan, aku percaya ya Rasulullah. Sementara orang musyrikin mengatakan, bagaimana mungkin Muhammad bisa melakukan seperti itu? Sehingga dia membuat semacam interogasi. Coba Muhammad, angkat tangan kananmu, diangkat. Angkat tangan kirimu, diangkat. Angkat tangan kaki kananmu, diangkat kaki kanan Nabi. Angkat kaki kirimu, dan Nabi terjatuh. Kenapa? Begitu saja engkau tidak mampu melakukannya, engkau bercerita bisa terbang naik langit. Sesuatu yang tidak masuk akal, dan mereka tidak menerima dengan akal. Orang mukmin, ada yang masuk akal kita terima, ada yang tidak masuk akal, sekalipun kita tidak langsung menghoakkan, tidak percaya.
Kenapa? Karena Allah menghadiahkan hidayah yang keempat. Apa? Hidayah agama. Hidayah agama inilah yang menjelaskan sesuatu yang tidak masuk akal sekalipun engkau percaya. Engkau percaya. Lalu ada hidayah yang kelima, yaitu taufik. Banyak orang yang beragama. Dengan agama dia tahu membedakan ini benar, ini salah. Tapi justru banyak orang yang beragama berada di jalan yang salah. Dia tahu ini benar, ini salah, tapi dia memuaskan di jalan yang salah, tidak mau hijrah ke jalan yang benar. Berapa banyak orang tahu ini perintah Allah, ini diwajibkan Allah, tapi dia tidak melakukan kewajiban yang diwajibkan Allah. Padahal dia punya hidayah agama. Maka berarti dia kehilangan hidayah yang kelima. Apa? Hidayah taufik. Hidayah taufik apa? Hidayah seorang hamba Allah melakukan suatu amalan bersesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kata Allah A, kita ikut A. Kata Allah C, kita ikut C. Ketika seseorang melakukan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Berarti orang ini berada dalam jalan taufik, hidayah taufik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka orang-orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan membenarkan tentang berita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pustaka gaib. Al-Qur'an adalah pustaka gaib. Perpustakaan yang ditulis bukan oleh manusia. Penulisnya manusia, tapi sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah, firman Allah ditulis oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut pustaka gaib. Maka dalam pustaka gaib itu ada berbagai sumber yang harus kita lakukan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya tentang adanya fenomena gaib. Yu'minuna bil ghaib, percaya kepada adanya fenomena gaib. Masya Allah. Allah itu gaib. Gaib itu ada, bukan tidak ada. Gaib itu ada. Allah menciptakan akhirat, itu ada. Surga neraka itu ada. Tapi kita tidak merasa, tidak tahu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu cara Allah untuk membalas kebijaksanaan dan keadilan dalam kehidupan. Jika sekiranya Allah tidak menciptakan surga, jika sekiranya Allah tidak menyiapkan neraka, sementara manusia hidup di dunia ini sementara, keenakan dong. Ngapain berbuat baik segala, enak sembarangan aja, kok nggak ada pembalasan. Oleh karena besok ada pembalasan, maka kita bertanya, untuk apa kita beramal di dunia ini? Maka pasti ada pembalasannya. Saya takut melakukan amal keburukan karena balasannya nanti tempatnya di neraka. Saya ingin mendapatkan balasan yang baik berupa surga. Maka hari ini saya melakukan amal-amal soleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada adanya fenomena gaib, yaitu tentang ajaran-ajaran agama kita. Maka ajaran Islam bukanlah ajaran hayal kehidupan masa depan. Karena ada orang bilang hayalan-hayalan masa depan. Tidak. Ini adalah merupakan fenomena gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang yang mendirikan salat. Salat adalah konsultasi gaib. Maka siapapun di antara kita punya persoalan, salat. Kenapa salat? Salat adalah sebuah media untuk konsultasi dengan Allah, dengan yang maha gaib, Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah konsultasi gaib. Merintih kepada Allah. Terutama di keheningan malam yang sepi. Ketika orang banyak terlelap tidur, tapi engkau bisa bangun di malam itu. Maka jalan tol yang sepi, dengan kecepatan berapapun kau akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Rasulullah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bangun di waktu malam, lalu salat 2 rakaat, lalu dia melakukan sujud, lalu dia melakukan berzikir, berdoa, lalu Allah berkata dalam hadis qudsinya, siapa yang meminta, permintaannya akan diberi oleh Allah. Siapa yang berdoa, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Siapa yang bermohon, permohonannya pasti diijabah oleh Allah. Qiyamul lail. Apalagi di 10 malam yang akhir.
Masya Allah. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Syahrun Mubarak. Bulan Ramadan. Qad ja'akum Ramadan. Syahrun Mubarak. Telah datang bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW. Bulan yang diturunkan berkah. Siapa yang tidak senang ketika ada berkah? Setiap kita senang. Semoga Allah membimbing kita untuk menyenangi Ramadan. Sehingga kita ini digerakkan hati kita untuk bertabur, melakukan amal soleh penuh syukur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang berikutnya. Orang yang bertakwa itu adalah setelah sholat sebagai konsultasi gaib. Maka ada amalan yang berikutnya, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu kita berinfak, bersedekah. Infak sebagai jalinan sosial gaib. Saudara bisa membantu orang, infak sedekah. Maka Ramadan jadi momentum untuk mengeluarkan zakat fitrah, juga zakat mal. Karena Ramadan menjadi momentum biar gampang. Kapan menghitung zakat harta saya? Zakat harta sudah sampai nisab dalam haul setahun. Nisabnya kurang lebih ukuran 96 gram emas. Nilai rupiahnya berapa? Ada putaran setahun, jumlah uang sekian, keluarkan 2,5%-nya untuk fuqara wal masakin. Maka ketika berinfak, bersedekah, berzakat, membantu mereka, sebenarnya kita menjumpai hamba-hamba Allah yang lemah, tapi hakikatnya kita sedang mengikat jalinan sosial dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Yang kita kerjakan semata-mata karena Allah. Kalau hitung-hitungan sebagaimana dakwahnya Ustadz Yusuf Mansur, mohon maaf, kalau ada orang kaya membantu orang miskin, sebenarnya ketika orang kaya membantu orang miskin, dia berharap Allah memberikan rezeki yang banyak. Kalau begitu, siapa sebenarnya yang miskin? Siapa yang miskin yang sebenarnya? Apakah orang kaya itu atau orang miskin? Orang kaya. Kenapa? Dia memberi karena berharap. Sementara orang miskin dia menerima karena dia butuh. Dan orang miskin ketika mendapatkan harta pemberian orang-orang kaya, dia dijadikan untuk bekal hidupnya, menyambung hidupnya, bisa bertenaga, dia bisa sholat, bisa tadarus, bisa bekerja. Maka menjadi amal soleh, dan amal soleh itu akan mengalir kepada orang yang memberi. Masya Allah. Itu disebut dengan jalinan sosial gaib. Tidak percuma ketika kita melakukan amal. Memberi siapapun, tidak ada amal yang sia-sia. Dalam kajian hikmah Luqman Al-Hakim, surat Luqman ayat 12, itu mengatakan, kalau engkau membantu seseorang, sesungguhnya, hakikatnya, engkau tidak membantu orang itu, tapi engkau sedang membantu dirimu sendiri. Ketika engkau memberi makan orang yang lapar, orang yang berpuasa saat berbuka, engkau berikan mereka makan, supaya laparnya hilang, hausnya hilang. Sebenarnya engkau tidak sedang memberi makan dia, tapi engkau sedang memberikan makan untuk dirimu sendiri. Suatu hari ada kelaparan dan haus yang sangat ketika di mahkamah Allah terjadi. Jadi sebenarnya ketika kita memberikan pertolongan kepada orang, hakikatnya kita tidak sedang menolong orang itu, tapi kita sedang menolong diri kita sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang disebut dengan wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka infak, sedekah, zakat adalah jalinan sosial gaib. Harus nyambung amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang bertakwa itu percaya tentang apa yang diturunkan Allah Alkitab kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Ada Injil kepada Nabi Isa, ada Taurat kepada Nabi Musa, ada Zabur kepada Nabi Daud, ada suhuf-suhuf kepada Ibrahim, Musa, ada suhuf lembaran-lembaran. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, percaya kepada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah. Maka Al-Qur'an di sini adalah pustaka gaib. Maka orang yang membacanya bernilai pahala. Saudara baca WA, apakah dapat pahala atau tidak? Tergantung yang dibaca apa. Kalau yang dibaca niatnya memang belajar, insya Allah dapat pahala. Kalau dibaca hanya ngobrol biasa, tidak dapat pahala. Sama saudara baca Quran, belum tentu mendapatkan pahala. Kalau membaca Quran ada manfaat kalau paham.
Tidak paham bahasa Cina, beli koran Cina. Nganggur, belum dibaca-baca. Masya Allah. Quran kita baca, walaupun tidak paham, dapat pahala. Masya Allah. Al-Quran adalah pustaka gaib. Lalu yang berikutnya, wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu beriman akan datangnya hari akhirat, yakin datangnya hari akhirat. Siapa katanya ada hari akhirat? Nggak ada, hidup ini cukup di dunia saja. Ada akhirat. Orang beriman percaya, orang bertakwa percaya. Maka akhirat adalah zaman yang gaib. Kita belum tahu hari ini, tapi kabar membenarkan kita sebagai mukmin akan terjadi hari kiamat. Ada alam akhirat. Maka keyakinan kita kepada Al-Quran, kepada pustaka gaib. Yang pertama, macam-macam yakin itu. Ada yakin, hakul yakin. Nah, kita ini kan beragama ini hakul yakin. Wis pokoknya hakul yakin. Itu imannya seperti Abu Bakar. Pokoknya percaya aja lah. Apa yang datang dari Rasulullah, apa datangnya dari agama Al-Quran, saya percaya, tidak perlu mengerti. Itu pertama. Yang kedua, ilmu yakin. Dia baru yakin kalau belajar, kalau paham. Kalau nggak paham, nggak yakin. Hati-hati juga. Ada orang ini, ya Allah, sudah belajar sholat, belajar ini, tapi maaf, belum Islam. Ayo Islam lah segera. Saya belum yakin, saya masih belajar. Itu bagus sih, tapi hati-hati tentang umur. Kalau dia belum dapat yakin keburu mati, rugi. Tapi kalau dia yakin dulu, baru sambil belajar untuk mengerti, insya Allah selamat. Maka hakul yakin penting. Percaya dulu walaupun tidak mengerti. Baru setelah percaya, kita sambil belajar ilmunya. Oh ternyata begini. Lalu yang ketiga, ainul yakin. Ada orang baru yakin ketika matanya terbelalak. Masya Allah. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi ada orang terbelalak, Masya Allah. Ya Allah, saya menyesal ya Allah. Ternyata akhirat begini, berat sekali ya Allah. Ya Allah, kalau perlu mundurkan, jangan sekarang saya mati. Mundurkan 1 jam saja ya Allah, agar saya bisa bertobat, agar saya bisa bersedekah. Kan ada ayatnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini orang yang ainul yakinnya terlambat. Jadi ketika sakaratil maut, ketika matanya terbelalak, baru kelihatan, oh neraka, oh surga, terbelalak. Ya Allah, jangan sekarang ya Allah. Kenapa? Dia mengatakan fa'asaddaqo wa akum minas sholihin. Pertama, saya akan bersedekah ya Allah. Dan saya akan menjadi hamba yang soleh. Fa'asaddaqo itu artinya sodako itu sedekah. Jadi orang yang loman, dermawan, yang suka bersedekah, yang suka menolong, itu tandanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pelit, tanda orang yang belum sempurna iman. Jadi orang yang dermawan, berarti orang yang bersedekah. Maka ketika dia menyesal, ya Allah, kembalikan ke dunia walaupun sebentar, saya akan bersedekah. Dalam bahasa yang lain, saya akan membenarkan. Sodako itu benar, membenarkan bahwa ajaran yang datang dari Rasulullah tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang baca Quran, tentang amal soleh, itu adalah benar, ajaran yang benar. Wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi hamba yang soleh. Jamaah yang dimuliakan Allah, dan ini sudah ada berita di dalam Al-Quran surat As-Sajadah, orang-orang yang menyesal, orang-orang yang nyesel, penyesalan di belakang. Nyesel di depan itu hanya orang ketika berangkat ke sawah masih banyak air embun, nyesel aku di depan, enak di belakang. Tapi penyesalan yang sesungguhnya di belakang. Kenapa enggak dulu-dulu saya tahu? Seperti itu. Kenapa enggak dulu-dulu ketika masih sehat?
Kenapa dulu-dulu ketika saya masih ada harta? Itu mesti begitu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah. Mereka berkata, ya Tuhan kami dulu telah melihat, kami dulu telah mendengar, tapi kami mengabaikannya, kami tidak mempedulikannya, kami lalai semuanya, kami tidak respect ya Allah. Kami sudah mendengar, kami sudah melihat, tapi hati ini berat, kaku. Lalu ya Allah, maka kembalikanlah aku ke dunia, niscaya aku akan mengerjakan kebaikan, dan sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Itulah ainul yakin. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan ibadah Ramadan menjadikan ibadah yang mampu setiap amalannya bisa diimplementasikan. Nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan prajurit TNI, tentang kejujuran, tentang loyalitas, tentang apapun kebaikan-kebaikan, sehingga bagaimana generasi bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sekedar apa yang disampaikan tentang peringatan nuzulul Quran pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa, kita awali dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana, jadikan keimanan kami ya Allah, Engkau mengampuni dosa-dosa kami, Engkau mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Jadikan keimanan kami ya Allah menjadi penyelamat kami dunia dan akhirat kami. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka lana an'amta alaina wa ala walidayna wa an amala salihan tardahu wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Rabb kami, anugerahi kami taufik hidayahmu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau limpahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu melakukan amal-amal soleh kepadamu, amal soleh yang Kau ridhai ya Allah. Ya Rabb, perbaikilah kehidupan kami ya Allah, perbaikilah kehidupan anak turunan kami ya Allah, perbaikilah generasi penerus kami ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami golongan orang-orang yang bertaubat kepadamu, golongan hamba-hamba yang kembali kepadamu, yang Kau terima taubatnya ya Allah. Ya Rabb, kami adalah seorang muslim, jadikan kami muslim yang taat, yang berserah diri, yang berpasrah kepadamu. Kami adalah golongan hamba-hamba yang Kau berkahi Allah. Berkahi kehidupan kami, berkahi keluarga kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi ya Allah rezeki kami, berkahi ya Allah umur kami. Berikan kami kesempatan terindah kapanpun menghadap kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami, anugerahi kami kebaikan dan kemuliaan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kami kemuliaan dan kebaikan di akhirat kelak, wa qina adzabannar. Ya Rabb, selamatkan kami dan jauhkan kami dari api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
untuk kemajuan STTAL. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian hadirin jamaah, Pak Komandan dan seluruh sivitas akademika, matur nuwun atas kesempatan silaturahim pada Nuzul Quran. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.